Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat zuhur Masjid Al-Hakim yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan di dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur li taatillah, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, dimudahkan segala urusan-urusannya, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya senantiasa mampu istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berusaha untuk melaksanakan setiap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perniagaan yang dijanjikan tidak akan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan di dalam surah Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ya ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, yaitu ayat Al-Quran, dan orang yang senantiasa istiqomah mendirikan sholat ini secara berjamaah, dan orang-orang yang berinfak baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, maka kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, itulah perniagaan yang tidak akan rugi bagi siapapun di antara hamba-hamba Allah itu melaksanakannya dengan penuh keistiqomahan dan tentunya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, jika ada di antara bapak dan ibu hari ini yang sedang dalam keadaan sakit jasmaninya, yang sedang memiliki berbagai beban masalah di dalam kehidupannya, yang memiliki berbagai hajat, semoga Allah memberikan dan mengijabah, mengabulkan setiap doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang hatinya masih gundah gulana, bagi yang hatinya masih galau gelisah, silakan terus diulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena hari ini kita membahas bagaimana Al-Quran bisa bermanfaat dari sisi kesehatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal disampaikan bahwa di antara perniagaan yang tidak akan rugi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah dengan membaca, bertilawah, belajar Al-Quran, dan kemudian membacanya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Maka satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam kehidupan kita adalah bertilawah, membaca. Pak, bagaimana kalau saya bisanya baru Iqra? Iqra adalah bagian dari Al-Quran. Bagaimana kalau saya bisanya baru juz 30? Juz 30 adalah bagian dari Al-Quran. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan setiap kebaikannya akan diberikan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memiliki alasan tidak membaca Al-Qur'an karena kita belum bisa, belum lancar. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang manfaat Al-Qur'an, baik dari sisi jasmaniyahnya maupun dari sisi rohaniyahnya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2015 saya bertemu dengan salah satu jamaah yang dia secara jasmaninya sudah berusia 97 tahun, kemudian sempat mengidap penyakit yang namanya gagal ginjal, cuci darah bertahun-tahun. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan, ternyata beliau menyampaikan, saya terbebas dari cuci darah itu karena dengan membaca Al-Quran. Sempat saya tidak percaya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tanya, bagaimana caranya Pak Haji bisa sehat seperti sekarang? Beliau menyampaikan, Pak Ustadz, apa yang disampaikan tadi dalam ceramah Pak Ustadz bahwa Al-Quran memiliki manfaat yang luar biasa untuk jasmaniah kita, memiliki manfaat untuk kesehatan fisik kita, itulah yang saya rasakan. Itu tahun 2015 bertemu di salah satu masjid di daerah Cilengsi. Ya, beliau menyampaikan, saya sudah cuci darah seminggu 2 kali. Kemudian saya membaca Al-Quran dalam 1 hari itu tidak kurang dari 10 juz. Kemudian beliau juga selain membaca juga menghafal, dan saya alhamdulillah sekarang sudah sekitar 15 juz yang saya hafal. Usia 97 tahun waktu itu 2015 yang lalu bertemu dengan beliau dan langsung bertemu dengan orang yang memiliki testimoni bagaimana Al-Quran bisa memiliki manfaat yang begitu luar biasa di dalam tubuh kita. Bahkan mungkin kemarin ketika kita lagi ramainya, lagi tinggi-tingginya COVID-19. Saya adalah salah satu mantan pasien, Pak. Ini kalau enggak percaya tanya sama Pak Haji Suko. Mantan pasien. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan ketika di rumah sakit kecuali dengan bertilawah Al-Quran. Bahkan Dr. Al-Qadi menyampaikan bahwa orang yang dia membaca Al-Quran, paham artinya atau tidak, ngerti maknanya atau tidak, dia bisa bahasa Arab ataupun tidak bisa bahasa Arab, maka akan memberikan pengaruh perubahan terhadap fisiologisnya. Dr. Nurhayati dari Malaysia pada tahun 2007 beliau melakukan penelitian, ternyata bayi, nah, terima kasih Mas, bayi yang berusia 48 jam
kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bayi itu akan lebih tenang dan dia memberikan senyuman manis kepada orang tuanya. Apalagi kalau kita berbicara tentang manfaat Al-Quran untuk jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini sudah jelas di dalam surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu cara supaya jiwa kita menjadi tenang adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara berzikir kita kepada Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Maka pertanyaannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa ayatkah yang kita baca hari ini? Sudah berapa juzkah yang kita baca hari ini? Saya membina ada beberapa majelis taklim, tidak kurang dari 5 majelis taklim, alhamdulillah. Selama pandemi COVID-19 saya sampaikan, ngaji tatap muka bolehlah kita berhenti, tetapi ngaji di rumah masing-masing kita tidak boleh berhenti. Maka sudah ada yang sampai 240, 250 putaran sejak masa pandemi, kemudian sampai sekarang tidak putus. Bahkan ada salah satu pasien yang di kemoterapi di rumah sakit kanker, itu kemarin bulan yang lalu dinyatakan sembuh. Tidak harus di kemo, kemudian tidak harus dirawat, dan sembuh diantaranya adalah dengan senantiasa melantunkan, membaca ayat Al-Quran dijadikan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai pun di antara kita banyak yang memiliki berbagai permasalahan hidup. Mungkin di antara kita ada yang mendapatkan ujian di dalam hidupnya, ujian berupa sakit, ujian berupa ekonomi yang sulit, ujian berupa di PHK dari pekerjaan, berbagai macam ujian. Maka ketika kita mau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukalah setiap ayat Al-Qur'an dan bikin daftar pertanyaan yang banyak. Ketika kita membuat daftar pertanyaan yang banyak, salah satu contoh, kenapa kita hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin pernah ada di antara kita yang mendapatkan ujian, dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini tanpa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokter bisa membantu pasien untuk kesembuhan. Dokter juga punya masalah dengan riwayat kesehatannya. Dan di antara kita pasti memiliki berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Maka kalau ada di antara kita yang bertanya, kenapa ya Allah saya ini diuji di dalam kehidupan kita ini? Maka ketika kita bertanya kenapa diuji, Allah menjawab melalui surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dengan dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu tidak akan diuji? Maka kalau kita melihat dari sisi ayat ini, jelaslah bahwa setiap orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti hidupnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akan diuji? Karena ingin diketahui bagaimana kekuatan keimanan yang dimiliki dan supaya dia meningkat derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang pernah bertanya, ya Allah selama ini saya pernah berdoa menjalankan perintahmu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan ijabah. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kami sudah berdoa kepada Engkau, tapi selama ini kami belum mendapatkan apa yang kami minta ya Allah. Kalau ada di antara kita yang pernah bertanya begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, doa setiap hari tapi belum diijabah, doa setiap hari tapi belum dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, maka mari kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu.
Dan sebaliknya boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu belum tentu baik bagimu. Kita membenci sesuatu menurut Allah tidak baik. Menurut Allah baik untuk kita. Tapi sebaliknya. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada di antara kita yang selama ini berdoa belum diijabah sesuai dengan keinginan kita, maka teruslah berdoa karena berdoanya saja adalah bagian dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah disia-siakan pahala kita sedikit pun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan terbaiknya bagi siapapun di antara kita yang tentunya berbuat amal yang terbaik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari jadikan Al-Qur'an itu sebagai kebutuhan di dalam kehidupan kita. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan dan terus mengalir dan tidak ada satu huruf pun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumah kita itu kering dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai diri kita pun juga kering karena tidak ada bacaan Al-Quran. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang kita mampu. Pak, saya mampunya baca surah Al-Fatihah, silahkan baca. Saya mampunya baru surah Al-Ikhlas, silahkan baca. Yang penting apa? Di dalam diri kita ini tidak kering. Di dalam diri kita ini terus ada bacaan-bacaan Al-Quran yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Kemudian permasalahan yang kita hadapi, ya Allah, saya sudah tidak kuat dengan beban ujian yang Engkau berikan di dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran juga hadir sebagai obat di dalam kehidupan kita. Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada orang yang putus asa kecuali orang-orang yang kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita dalam menghadapi berbagai ujian cobaan melalui Al-Qur'an? Kalau ini yang kita tanyakan, kalau ini yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita cara jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Salah satunya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam surah Al-Imran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Dengan cara jalan yang bersabar. Artinya apa? Tidak ada satu masalah pun di dalam kehidupan kita ini tidak bisa kita selesaikan melalui kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain, studi kasus yang lain, testimoni yang lain, ya, bahwa setiap orang yang hidup tidak jauh dari Al-Qur'an maka waktunya akan diberikan kelapangan yang selapang-lapangnya. Karena hidup itu hanya ada dua. Yang pertama kita diatur oleh waktu, yang kedua adalah kita bisa mengatur waktu. Waktu kita sama 24 jam. Tetapi kenapa dalam 24 jam itu ada orang yang bisa mengurus satu negara dalam setiap satu hari satu malamnya. Ada orang yang bisa mengurus satu wilayah provinsi dalam setiap satu hari satu malamnya. Ada orang yang bisa mengurus satu wilayah kota madya dalam sehari semalamnya. Ada orang yang bisa ngurus satu wilayah RW. Ada orang yang bisa ngurus hanya satu wilayah RT. Tapi ada juga di antara orang itu 24 jam. Jangankan mengurus orang lain, mengurus dirinya sendiri saja sudah tidak mampu. Padahal waktu yang Allah berikan itu jumlahnya sama 24 jam. Nah, maka berarti bagi kita termasuk yang manakah kita? Mudah-mudahan seluruh yang hadir jamaah pada siang hari ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan luang waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan-pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik tanpa kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu keberuntungan kita adalah dengan kita selalu melaksanakan sholat berjamaah di dalam kehidupan kita. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini senantiasa
selalu dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Ini waktu kita sampai jam 13 ya Ustadz. Nah, tapi kita kasih waktu ya 15 menit untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang menambahkan, atau juga ada yang mau testimoni bagaimana Al-Quran ini memiliki dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan saya sendiri pun juga dengan keluarga itu alhamdulillah saat ini sedang mengelola Al-Quran Learning Center. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita ini kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Kiai, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Jazakumullah ahsanul jaza pada Pak Ustadz Abdul Manaf MPDI yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini terkait dengan masalah Al-Quran sebagai obat buat orang Islam, orang mukmin. Baik jemaah sekalian, waktu masih ada 15 menit ya ke depan. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang akan kami sampaikan dan tanyakan kaitannya dengan tema saat ini adalah Al-Quran sebagai obat. Di dunia Islam kita mengenal ada semacam pengobatan gini, mungkin di kitab-kitab penjara obat ya, di kalangan dunia Islam, bahwa mangkuk kemudian ditulis dengan ayat atau di selembar kain dengan ayat, kemudian kita tuangkan air dan air itu kita minum. Nah, yang saya tanyakan, apakah metode ini juga termasuk salah satu bahwa Al-Quran adalah sifat? Karena terkadang yang dituliskan adalah ayat-ayat. Atau hal ini tidak sesuai dengan syariat? Atau memang ada tuntunan dari Rasulullah mengenai hal ini? Demikian, terima kasih. Baik, dengan Bapak siapa? Pak Didin. Didin. Kalau dulu candaan kita di pondok, kalau ayat Al-Quran pengen hafal katanya dibakar kemudian dijadiin kopi, diminum kopinya gitu ya. Mungkin ada yang pernah, bapak-bapak yang pernah mondok gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Yang jelas ayat Al-Quran itu adalah dibaca. Yang sering kita pegang itu kan bukan Al-Qurannya, itu adalah mushaf. Ya, mushaf Al-Quran yang dibukukan. Tapi yang menjadi kekuatan itu adalah justru ketika kita membaca. Di saat kita membaca itulah juga memberikan dampak pengaruh yang sangat luar biasa untuk apa? Untuk rongga-rongga panca indera kita. Maka orang yang sering membaca Al-Quran hidupnya akan jauh lebih awet muda dibandingkan dengan orang yang jarang membaca Al-Quran. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan ayat Al-Quran? Sekarang ada metode pengobatan, ayatnya ditulis, kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian airnya diminum. Itu yang jelas nambah penyakit, Pak. Karena itu ada goresan-goresan tinta, gitu ya. Jadi yang terbaik adalah kita membaca begini. Maka saya baru ketemu itu alasannya kenapa dulu para kiai itu kalau di kampung kita panas, kemudian Pak Kiai minta didoakan, kemudian hanya dibacakan surah Fatihah, kemudian dibacakan surah An-Nas, dibacakan surah Al-Falaq, dibacakan surah Al-Ikhlas. Kemudian udah diminum, sembuh. Ternyata ya, mungkin ini ahli-ahli pemeriksa dunia air juga, bahwa ketika air itu dibacakan dengan ayat-ayat yang baik atau dengan kata-kata yang baik, maka dia akan menjadikan bentuk kristal yang sangat luar biasa yang memberikan pengaruh yang positif terhadap tubuh kita. Nah, kalau yang namanya dicelupkan, saya belum menemukan syariat itu. Ya, maka yang terbaik adalah silahkan dibacakan saja. Maka gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita di rumah nih ya, lagi tadarus bersama keluarga,
Coba jangan lupa itu airnya itu dibuka. Maka tadi ketika saya dikasih air kemudian saya buka. Karena dengan harapan apa? Air ini bisa merekam setiap perkataan-perkataan yang baik, mendengarkan ayat-ayat Quran dan menjadi partikel-partikel yang positif di dalam tubuh kita. Begitu Pak. Ya, dibacakan saja. Apalagi kalau misalkan hafal lebih banyak, itu Masya Allah luar biasa. Demikian Pak. Mungkin ada lagi Kiai? Ya, terima kasih pada Pak Ustadz. Silakan jamaah yang ingin menyampaikan lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, di dalam Al-Quran ada di surat Toha ayat 124 ya, yang kurang lebih artinya barang siapa yang berpaling daripada peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, di situ kata-kata zikri itu maksudnya apa Pak Ustadz? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkah. Yang seperti itu ayat bunyi ayatnya. Maksud saya yang menjadi pertanyaan, kata-kata zikri itu apakah Al-Quran atau apa yang lain gitu? Maksud saya pertanyaannya. Di dalam Al-Quran ada kata-kata zikri yang ada kaitan dengan kehidupan yang sempit. Nah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan nanti di hari kiamat Allah akan menggiringnya dalam keadaan buta. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Maksud pertanyaannya, zikri di sini ini apakah artinya Al-Quran atau yang lain? Itu pertanyaan Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Baik. Tentang zikri ya. Fas'al ahla zikri in kuntum. Wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan donka. Ayat ini yang berkaitan dengan zikri ya, ilmu yang luas. Ilmu yang luas. Memang Al-Qur'an adalah pangkalnya ilmu. Maka kalau dulu dalam kajian filsafat ketika dosen bertanya, lebih mulia akal apa lebih mulia wahyu? Nah, kita berdebat ini sangat luar biasa. Yang pada akhirnya bahwa wahyu itu akan bermanfaat kalau kita pahami dengan akal kita. Sehebat apapun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan sering kita mengatakan semua tentang kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak pandai mengambilnya, tidak pernah kita mempelajarinya, bagaimana mungkin akan menjadi ilmu? Maka yang berkaitan dengan zikri adalah tanyakan kepada orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya. Ya, di bidangnya itu sekarang banyak, karena tidak ada orang yang sekarang bisa langsung mengambil ilmu yang begitu luar biasa di dalam Al-Quran. Tidak ada, Pak. Semuanya terkapling-kapling menjadi disiplin ilmu yang sangat sedikit. Ya, maka di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah aku berikan kalian itu ilmu kecuali hanya sedikit. Maka profesor itu ahlinya ya cuma satu. Bapak ahli apa? Saya ahli apa saja? Itu bukan ahli namanya. Ya, orang itu semakin ahli, semakin sedikit pengetahuannya, tetapi semakin mendalam. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang tanyakan kepada siapa, itu adalah tanyakan kepada orang yang berilmu yang sesuai dengan disiplinnya. Kalau kita berbicara tentang air, ya tanyakan kepada ahli air. Kalau kita berbicara tentang ahli manajemen, tanyakan kepada ahli manajemen, walaupun semua pangkal itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini masih sifatnya mujmal, masih sifatnya luas, yang harus kita pahami dengan detail. Makanya kita memahami dari ilmu itu dari para ulama. Kenapa? Karena saking luasnya. Saya ada 5 majelis taklim. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 7 tahun. Itu mengkaji tafsir Al-Quran, Kiai. Sampai sekarang masih mengkaji surah Al-Baqarah. Ada yang baru ayat 100, ada yang baru ayat 250, ada yang juz yang keempat. Ya, itu yang sudah 7 tahun. Artinya apa? Saya sampai mengatakan kepada jamaah, umur kita ini akan habis duluan sebelum kita berhasil untuk mengambil semua ilmu yang ada di dalam Al-Quran.
Saking luasnya. Bahkan salah satu orang tercerdas di Indonesia, ahli tafsir Gus Baha itu, yang memiliki 500 disiplin ilmu yang belum miliki. Di dalam Al-Quran masih terdapat kurang lebih ada 1.500 disiplin ilmu. Nah, beliau baru menguasai 500 disiplin ilmunya. Nah, kita baru berapa disiplin ilmunya? Gitu ya. Nah, maka kembali yuk tanyakan kepada orang yang berpengetahuan luas. Syukur-syukur dengan pengetahuan luasnya itulah kita bisa semakin dekat dengan ayat Al-Quran, mengungkap bagaimana keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu mungkin bisa salah satunya dibaca adalah Ensiklopedia Kemukjizatan Al-Quran. Dari mulai proses penciptaan kita yang sangat rumit saja, itu Masya Allah luar biasa. Kita akan semakin merasa bodoh ketika kita semakin mengkaji. Saya mengajarkan sekitar 7 tahun ini Al-Quran dan tafsir kepada jamaah dari berbagai usia. Itu ternyata ketemu satu ayat ini, besok ketemu dengan ayat ini, semakin terkagum lagi. Ketemu lagi dengan penjelasan tafsirnya lagi, semakin bodoh lagi. Ketemu lagi, semakin bodoh lagi. Kata jamaah, bagaimana kami Pak cara memahaminya? Bapak saja yang bertahun-tahun mengajarkan kami begitu. Itulah saya bilang, luasnya Al-Quran. Itulah luasnya ilmu Allah yang terhampar di alam raya ini. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengambil ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, tentu melalui para ulama yang ahli di dalam bidangnya. Begitu. Mungkin ada lagi? Semoga nih menjadi ahli zikri, Masya Allah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada yang tanya melalui Zoom meeting dari atas nama hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana agar permintaan kita cepat dikabulkan oleh Allah melalui ayat Al-Quran? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pertama, saya doakan kepada hamba Allah yang bertanya dan seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan semua doa yang kita minta kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, bukan dengan cara kita. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita berdoa kepada Allah cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh yang sebelumnya, ya, maka ketika kita berdoa itu juga harus diikuti dengan amal ibadah kita, kemudian diikuti dengan amal soleh kita. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, ya. Kemudian kalau Nabi Zakaria itu berdoa dengan penuh harap dan cemas, penuh harapannya apa? Dia yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cemas, ya takut kalau doanya tidak dikabulkan, kita harus seperti apa? Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga kita tidak boleh meninggalkan yang namanya ikhtiar. Ya, maksimal. Nah, adapun dalam bentuk bagaimana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diijabah oleh Allah itu adalah bonus, Pak. Doa kita diijabah oleh Allah itu bonus. Karena ketika kita berdoa, contoh misalkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati, dan banyak lagi. Sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap untayan doa yang kita baca, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mengucapkannya saja itu sudah menjadi nilai ibadah. Kalau seandainya diijabah setiap doa kita, itu adalah bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di awal saya sampaikan, tidak ada satupun kalimat yang baik yang kita ucapkan yang tidak dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk setiap doa kita. Maka tadi bagaimana cara doa kita supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka doa itu kita harus diikuti dengan amalan-amalan yang soleh. Apa di antara amal yang soleh? Bersedekah. Salah satu jamaah di Cipayung, anaknya kena kanker,
itu sekarang bulan Januari, bulan November ya, sekitar bulan November tahun lalu. Anaknya kanker dan didiagnosis harus di kemo. Kemudian saya sampaikan, Bapak dan Ibu, saya lagi bangun masjid, saya sedang membutuhkan baja ringan untuk menutupnya dan segala macam. Kemudian ada salah satu jamaah tadi, Pak Ustadz, tolong jumlahkan berapa kebutuhan baja ringan yang Pak Ustadz butuhkan. Saya sampaikan ya sekitar 17 sampai 20 juta. Minta nomor rekeningnya. Ya saya kasih. Ya namanya buat bangun masjid, bukan buat bangun rumah sendiri. Kemudian selesai, titip dong Pak Ustadz, anak saya tolong didoakan melalui wasilah sedekah ini supaya penyakit yang berat ini Allah cabut dengan caranya. Baik, saya bilang Bu, saya sampaikan dan saya akan doakan dengan para jamaah. Saya doakan saja, semoga Allah memberikan kesembuhan. Apakah sudah sembuh? Belum. Nah kemudian berikutnya, kata panitia pembangunan masjid, alhamdulillah baja ringan sudah selesai, gentengnya sudah selesai, tapi kita masih punya PR untuk pelapon. Saya sampaikan lagi, siapa di antara jamaah yang mau beliin pelapon? Pak Ustadz, berapa kebutuhannya? Sekitar 9 juta. Tolong nomor rekeningnya, saya transfer dengan orang yang sama. Singkat cerita, setelah selesai itu, kemudian saya sampaikan kepada panitia pembangunan, ada di antara jamaah kita yang dalam keadaan diuji oleh Allah berupa penyakit kanker, yang secara diagnosa ini sudah masuk stadium 4. Nah kemudian tidak lama, seminggu kemudian itu si ibu tadi menyampaikan, Pak Ustadz terima kasih doanya, anak saya tidak jadi dirawat dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Artinya apa? Setiap permintaan dan doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti dengan yang namanya infak maupun sedekah. Berapapun ya, infak kita, sedekah kita ke siapapun. Dan infak sedekah yang kita berikan itu adalah bukan diberikan kepada orang lain, tetapi dititipkan sementara. Andaikan kita punya yang namanya keinginan, punya yang namanya hajat, maka tadi salah satu jalannya. Jadi saya bukan ngarang, ini adalah salah satu jamaah di Cibayung, daerah Jakarta Timur, dan beliau menyampaikan pengalaman pribadi seperti itu, dan ini waktunya belum lama, sekitar bulan November atau Desember tahun yang kemarin. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sinyal kepada kita bahwa yang namanya tidak ada satupun doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ketika kita hidup di dunia ini tidak mendapatkan doa kita, siapa tahu anak kita yang mendapatkan? Andaikan anak kita pun juga tidak mendapatkan, siapa tahu cucu kita yang mendapatkan? Lihatlah Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, panggillah manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, bagaimana cara memanggilnya? Ya sudah, pokoknya panggil saja, wa'adzin, panggil saja. Biar kami yang menyampaikan. Nabi Ibrahim yang jaraknya dengan Nabi Muhammad itu mungkin lama, ratusan, bahkan mungkin bisa sampai ribuan tahun. Doanya apa? Agar orang-orang itu bisa melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, survei membuktikan ketika Nabi Ibrahim memanggil, itu yang paling banyak mendengarkan doanya itu adalah orang-orang Indonesia. Apa buktinya? Apa buktinya? Saat ini kalau Bapak Ibu daftar haji 2022, maka akan mendapatkan antrian tahun 2043 sampai 2046. Begitu. Kok saya tahu? Kebetulan saya juga ngurus KBIH, ngurus travel. Ya. Jadi kalau 2022 Ustadz sudah daftar apa belum? Kalau kita punya anak Pak usia 12 tahun, udah langsung daftarkan. Nanti nunggunya ya sampai 2045. Ya. Itu baru kebagian. Ini artinya apa? Doa Nabi Ibrahim mungkin ribuan tahun yang lalu
tapi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat sekarang. Lihatlah bagaimana orang itu berdesak-desakan, bagaimana orang itu waiting list untuk melaksanakan ibadah haji, dan ternyata yang paling banyak yang waiting listnya adalah dari negara kita. Berarti dulu ketika di alam ruh kita dipanggil oleh Nabi Ibrahim, kita ini menyampaikan bala syahidna, kami bersaksi, insya Allah kami berangkat ke tanah suci semuanya, wahai Nabiullah Ibrahim. Kira-kira seperti itu. Itulah, maka kembali tidak ada satu doa pun yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, semua doa-doa yang kita minta ya, baik secara sir, secara kenceng ataupun di dalam hati kita, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, cara yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bahkan saya akhiri di dalam ceramah ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan ayat ini diulangi lagi untuk meyakinkan kita, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat, Kiai? Apa masih lanjut? Baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa berkesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua kita bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, semoga semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebutkan di dalam hati doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakan kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi hadzal yaum wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk tadi tiga penanya ya. Oke. Untuk tiga penanya nanti saya kasih hadiah buku hadis yang simpel, 99 hadis-hadis pilihan yang saya tulis, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti bisa diambil di sekretariat melalui beliau ya. Itu. Terima kasih. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ustadz Abdul Manaf MPDI yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini dengan tema Al-Quran sebagai syifa linnas atau obat buat seluruh manusia. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapati. Dan kami umumkan untuk kajian zuhur hari Rabu depan, yaitu tanggal 26 Januari 2022,
insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sumarno Syafi'i, pimpinan Pondok Pesantren Darus Saadah dengan alamat Jalan Wijaya Kusuma 1, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dengan tema Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang beriman serta pembeda antara yang hak dan batil. Demikian jemaah pengumuman dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.